Okay, so yep, back again with me. Gimana gue memperkenalkan diri ya? Gimana aku memperkenalkan diri? So yep, well, nama gue Samuel. So aku di sini berpikir gimana ya membuat konten terbaru, berhubung channel lama udah dijual. So ini channel yang bakal memulai lagi perjalanan, mungkin uh, maunya sih seperti mungkin hanya berbagi sharing aja guys. Nggak tahu tentang, mungkin tentang kehidupan mungkin ya. So nggak juga tentang kehidupan, mungkin apa aja sih yang pengen gue omongin ya gue omongin di sini. Mungkin juga ini bakal menjadi dokumentasi sih mungkin ya, perjalanan hidup ya kali sih. Saya di sini gue mau ngomongin tentang gimana bangkit dari kegagalan ya mungkin ya guys ya. So ya, kenapa gue ngomongin kenapa bangkit dari kegagalan, karena singkat cerita, 7 tahun lalu gue itu uh, 7 mungkin sekitar 9 tahun lalu ya guys ya. 9 tahun lalu gue lulus, wisuda lah guys, wisuda di salah satu kampus yang ada di Indonesia, yang mengkhususkan dirinya untuk di bidang pertanian, salah satu kampus pertanian yang ada di Indonesia guys. So ya, di situ gue sekolah, gue kuliah, dan gue lulus. Abis lulus gue nganggur setahun. Bukan nganggur juga sih, karena memang gak mau cari kerja guys, karena ya males aja kali ya, belum ada kepikiran. Bukan males sih, lebih nggak ada kayak pikiran gitu guys, nggak ada gimana ya, tujuan untuk kerja tuh belum ada gambaran gitu, lebih tepatnya sih belum ada gambaran guys. So ya, di situ gua setahun nganggur ya. Ini cerita background dikit guys sebelum masuk ke inti videonya guys. Di situ gua ya ngopi and chill aja guys ya, ngopi and chill dari jam 7 pagi sampai malam, itu jam 10 malam itu guys. Jadi jam 7 pagi itu teman gua udah nunggu di depan rumah, jemput aku gitu guys, jemput aku untuk ke kafe gitu, kafe. Jadi ya gitulah guys, selama 1 tahun, sampai di titik jenuh kayaknya harus cari kerja gitu guys. Jadilah aku itu ngelamar kerja lah, gitulah. Ngelamar kerja, ada beberapa tempat yang udah keterima, cuman aku memilih untuk kayaknya nggak dulu mengambil job tersebut, walaupun itu first job aku ya guys. Untuk first job aku, dalam artian menggunakan ijazah terakhir aku waktu kuliah gitu guys. Jadi aku itu nggak udah ngelamar, dapat job tersebut, dan nggak ku ambil karena satu dan lain hal. Kayak contohnya ada sip-sipannya guys. Jadi waktu itu di laboratorium ya, ada di laboratorium itu
ada shift-shiftannya. Jadi dalam satu hari itu kayak ada 3 shift gitu guys, kayak jam 7 sampai jam 3, ntar ada juga jam 3 sore ya guys, jam 3 sore sampai jam 11 malam gitu guys. Nanti juga ada di rolling dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Nah gitu guys, jadi kita nggak tahu ntar kapan kita bakal dapet shiftnya gitu guys, di rolling guys. Jadi karena pertimbangan satu dan lain hal, aku nggak ngambil kerjaan itu. Ada juga di perusahaan-perusahaan swasta guys, cuman di perusahaan-perusahaan swasta ini kenapa aku nggak masukin ke sana, karena di ijazah aku di pertanian itu agak susah ya guys, karena penempatannya itu bakal jauh seperti di daerah-daerah gitu guys. Dan aku belum siap untuk di perusahaan-perusahaan swasta itulah guys, karena yang dulu waktu aku PKL atau magang itu guys, guys mulu ya, nggak usah guys lah. Waktu aku magang itu kayak tekanan juga sih kayak di perusahaan itu guys, guys lagi kan di perusahaan itu, cuman jadi aku nggak ngambil kerjaan itu. Jadi ya udah, waktu itu ada pas pembukaan pegawai non swasta lah bisa dibilang. Jadi aku daftar lah di situ, daftar sampai tes administrasi, lalu habis tes administrasi lalu tes kemampuan dasar, lalu habis kemampuan dasar itu masih di kota saya, di kota aku. Lalu tes terakhirnya itu tes kompetensi bidang yang kita tuju itu diharuskan, kalau aku kan mengambilnya di pegawai itu yang di Jakarta Pusat gitu guys. Jadi aku harus fly ke sana. Jadi ya, dan setelah tes ternyata aku juga lulus gitu guys. Setelah lulus, dan ada beberapa problem sih, ya belum bisa aku ceritain lah. Intinya ya udah berlalu problemnya, dan aku lulus lah aku masuk 1 tahun pertama, lalu 1 tahun pertama dan lulus lagi. Ada 1 tahun pertama kan percobaan gitu guys. Jadi setelah 1 tahun percobaan dan dinyatakan jadi pegawai tetap seperti itu ya. Setelah berjalan sekarang kurang lebih ya udah 7 tahun bekerja kayaknya, dan ada berbagai macam lah lika-liku bisa dibilang perjalanan lah. Dan sepertinya aku juga bakal memutuskan untuk mungkin mencari opportunity lain sih, seperti yang sekarang ini. Jadi ya oke, kita back to topic lagi guys. Kenapa aku mau mengambil membagikan sharing aja tentang bagaimana cara bangkit dari kegagalan. Nah, jadi aku merasa juga sih setelah 7 tahun bekerja ini kayaknya ada beberapa kegagalan aku sih, banyak kegagalan aku. That's why aku bisa dibilang apa ya, mengambil langkah untuk
mungkin memulai pekerjaan baru di mungkin tempat yang baru guys, dengan bisa dibilang walaupun masih ada masalah di tempat aku bekerja yang sekarang ini, dan itu aku merasa mungkin gagal sih, karena karena salah satu faktor keuangan juga kayak agak kurang gitu ya guys ya. So ya, walaupun dengan untuk di tempat aku sendiri sih sebenarnya cukup sih, itu kan bisa dibilang 2 kali UMR sih guys, 2 sampai 3 kali UMR gitu lah, tergantung kelas pekerja kita di mana juga sih, 2 sampai 3 kali UMR sih guys. So ya mungkin hal itu yang karena ada beberapa beban dan tujuan yang aku pengen tuju, kayaknya nggak memungkinkan untuk aku melanjutkan pekerjaan ini lagi. Mungkin seperti itu sih, cuman ya kenapa aku memutuskan untuk mencari opportunity di tempat lain, seperti itu sih. So mungkin aku akan mencari pekerjaan di tempat lain dengan mungkin beberapa keajaiban mungkin ya. Gak tahu juga. So ya, jadi aku merasa di titik aku sekarang mungkin aku merasa sedikit mungkin sedikit agak kurang oke. So ya, di sini bagaimana setelah aku mungkin berpikir dalam, mungkin jadi aku ingin men-sharingkan bagaimana kita bangkit dari kegagalan. So menurut aku hal pertama tuh yang harus kita lakukan adalah tenang. Kenapa kita harus tenang? Karena kalau kita gerasa gerusuk, kita agak gimana ya, bisa dibilang panik dan sebagainya, kita nggak bisa berpikir rasional gitu guys. Kita cenderung mengambil keputusan yang emosional gitu guys. Salah satu keputusan emosional aku tuh, salah satu sih, banyak yang dan kacau akhirnya. So ya, salah satu yang agak lumayan kacau waktu itu, waktu ada masalah aku memutuskan untuk kayak mengambil jalan pintas seperti itu guys. Seperti apa ya, mungkin aku belum bisa kasih tahu sih, mungkin di next video bakal aku kasih tahu sih. Intinya kita harus tenang dalam menghadapi masalah, jangan berpikir kopoh seperti itu guys. Kalau bisa dan aku sarankan untuk di dalam situasi kita terpuruk, kita harus tenang, dan aku sarankan untuk mencari teman mungkin atau kawan atau siapapun untuk kita sharingkan, dan kalau bisa yang kita mungkin deket mungkin, atau kita abang-abangan kita atau kakak-kakakan kita yang mungkin bisa kita ngobrol untuk gimana sih solusi, gimana sih caranya, gimana sih jalan keluarnya gitu sih. Jadi kita ada bahan pertimbangan, dan ada yang menahan kita untuk, atau mengerem kita untuk tidak berlaku atau bertindak konyol atau kurang baik atau kurang cerdas seperti itu ya, kalau aku sih. Nah mungkin yang kedua itu, mungkin yang aku setelah aku refleksikan tuh, mungkin ya yang kedua tuh mengevaluasi sih, apa yang salah, apa yang mungkin solusinya apa, seperti itu, gimana cara memperbaikinya gitu sih, metodenya apa sih gitu sih, kita cari benang merahnya itu apa gitu kan.
Dan kalau bisa mungkin kita mungkin stres atau terlalu panik atau gimana gitu guys, mungkin kita bisa mencari ke profesional gitu sih, mungkin ke psikolog, psikiater, seperti itu sih. Lebih baik kita mencari ke profesional, karena profesional itu aku rasa lebih bagus daripada kita cari yang agak murah tapi ujung-ujungnya nggak bagus juga kualitasnya, ngapain gitu kan. Jadi kita keluar biaya bisa 3 kali 4 kali dan ujung-ujungnya lebih besar daripada profesional itu guys. Jadi saran aku ya kita evaluasi dan bisa dibilang mencari profesional yang sesuai dengan bidang yang kita tuju sih, seperti itu. Yang ketiga, gimana cara kita bangkit dari kegagalan? Dengan cara menurut aku membuat kemenangan-kemenangan kecil. Nah ini yang paling penting sih. So ya mungkin kemenangan kecil seperti contohnya mungkin kita merapikan lagi kehidupan kita, mungkin lagi kita merapikan jadwal-jadwal kita, menjadwalkan bangun pagi, mungkin kita ada yang bermeditasi, ada yang berdoa mungkin, lalu mungkin olahraga itu paling penting guys, olahraga paling penting. Supaya di dalam catatan kita harus sehat dulu ya, jangan kita sakit lalu kita olahraga, itu bahaya juga guys. So ya olahraga seperti itu sih. Lalu mungkin kita merapikan lagi kamar kita mungkin. So seperti main game, mungkin kita mulai step-step aja guys, step kecil, menang, kemenangan kecil aja guys, jangan langsung kemenangan besar gitu. Step-step kecil aja, jadi kita tidak terbebani dengan ekspektasi banyak hal, seperti itu sih. Yang keempat ini menurut aku, bagaimana kita bangkit dari kegagalan kita setelah kita udah memperbaiki diri tadi, dengan tenang, dengan evaluasi, dengan membuat kemenangan-kemenangan kecil. Yang keempat menurut aku, kita mulai dengan langkah kecil yang masuk akal gitu guys. Jadi contohnya kita mungkin ya pengen 1 juta sebulan deh, kita pengen dapat income 1 juta sebulan. So langkah kecil yang mungkin bisa kita lakukan, set goal kita mungkin oke deh, kita mulai dari 100.000 sebulan mungkin ya, masuk akal kan, 100.000 sebulan. Entah gimana, mungkin kita dengan jualan gitu, atau dengan reseller atau sebagainya, menjual skill kita mungkin. Seperti itu sih guys. Kayak dengan langkah kecil 100.000, mungkin nanti 200.000, 500.000, 700, 1 juta, seperti itu sih. Kalau udah 1 juta mungkin kita bisa set goal lagi ke beberapa set goal yang akan kita tuju lagi. So ya itu sih tips dari aku untuk bagaimana kita bangkit dari kegagalan. Dan aku juga masih belum terlalu oke juga guys, jadi makanya di sini aku juga hanya sharing aja guys, karena sebagai reminding juga buat aku kalau video ini bisa juga aku dengar gitu guys. Kalau langkah-langkahnya tuh ini loh untuk diri aku sendiri, dan mungkin untuk kalian juga, kalian relate, kalian bisa juga untuk mempraktekannya mungkin guys. So itu sih yang dari aku. Step-stepnya mungkin aku ulangi lagi. Pertama, kita harus tenang. Kedua, kita evaluasi. Ketiga, buat kemenangan kecil. Keempat, mulai dengan langkah kecil yang masuk akal. Seperti itu guys. So
mungkin sekian dulu video kali ini. Mungkin ada hal yang pengen nanti aku bicarain, tak aku buat di video-video selanjutnya seperti itu. Atau kalian mau nggak usah juga sih ya, ngapain juga, nggak ada juga mungkin yang mau komen ya. Itu aja sih. So ya, adios, I'll see you on the next videos.